Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Baik adik-adik, minggu ini kita masih ibadah dari rumah saja ya. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya dan juga persembahannya. Nah adik-adik, karena kita masih dianjurkan untuk selalu di rumah saja, oleh karena itu jangan lupa menggunakan masker saat bepergian. Jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan yang sehat dan istirahat yang cukup. Selamat beribadah! Shalom adik-adik. Nah, karena kita ibadah di rumah aja, sekarang perkenalkan nama kakak Asonia, Kalani, dan Kakak Edwin. Oke, sekarang kita akan memulainya dengan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. yuk pada berdiri yuk biar tambah semangat. Oke kak, ayo menyanyi yang semangat ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Baik adik-adik, siapkan hatinya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami boleh berkesempatan untuk mengikuti ibadah di rumah saja dengan baik. Siapkan hati kami ya Bapa, siapkan diri kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Kak Lani, kayaknya kita nyanyi satu lagu lagi deh kak. Lagu apa ya Kak? Kayaknya God is so good, bagus kak. Boleh Kak. Oke. Jangan lupa pakai gerakannya ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam firman. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai.
siapkan hatinya, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Bu Linda akan membawakan firman untuk kebaktian pada hari ini. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan ya. Udah pada semangat kan? Ya. Sudah pada disiapin Alkitabnya? Kita akan membaca dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Untuk yang sudah bisa membaca, kita baca bareng-bareng ya. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Sebelum kita baca firman, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan telinga kami Tuhan, sehingga apa yang akan kami dengar nanti dapatlah kami pergunakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Nah anak-anak, Bu Linda mau tanya, siapa yang gak suka makan sayur? Oh, semuanya suka makan sayur ya? Ada nggak yang gak suka makan sayur? Nah, Bu Linda mau cerita nih. Ada seorang anak TK, namanya Ara. Anak ini cantik, pinter, lincah, tapi sayang, dia tidak suka mendengar nasihat orang tuanya. Dia tidak suka makan sayur. Pada suatu pagi, Mama Ara menyiapkan sayur bayam dan tempe goreng untuk sarapan Ara. Ketika disuruh makan, si Ara menolak makan sayur bayam dan tahu. Setelah dibujuk rayu sama mamanya, akhirnya si Ara mau makan. Tetapi sayur bayamnya nggak mau. Ara bilang, Ara nggak mau sayur bayam mah. Ara hanya mau tempenya aja. Karena udara panas, siang hari, Mama Ara memasak sup brokoli dan wortel. Lauknya apa ya enaknya ya? Mama Ara agak bingung. Nah, akhirnya Mama Ara menemukan lauknya tempe goreng. Ketika pulang sekolah, si Ara dan kakaknya disuruh makan sama mamanya. Si Ara nggak mau makan lagi. Dia menggerutu bilang sama mamanya gini, Mama, Ara kan sudah bilang nggak mau sayur. Ara maunya nugget, mie instan itu loh Ma, kan enak. Kalau sayur nggak enak.
Kakak Ara yang mendengar keluh kesah si Ara mendekati sambil berkata, "Dek, Mama kan sudah capek-capek nyiapin sayur, kok nggak mau dimakan? Kira-kira Ara mau makan nggak ya?" Iya, si Ara nggak mau makan. Dia malah menggerutu sambil bilang gini ke kakaknya, "Kakak ini kayak sama Mama, jahat," kan bilangnya gitu. Loh, kakak nggak jahat, kan kasihan mamanya udah masak, masa nggak dihargain? Tetapi si Ara tetap nggak mau makan. Pada suatu sore, ketika kakak Ara sedang belajar, kakak Ara mendengar suara rintihan. "Aduh, perutku sakit, Ma. Tolong," gitu kan. Si kakak Ara langsung mendatangi asal suara. Dilihatnya si Ara sedang memegang perutnya kesakitan. Ternyata si Ara nggak bisa buang air besar. Nah, sambil digandeng sama kakaknya nih, si Ara dibawa ke kamar. Di dalam kamar digosok nih perutnya sama kakak Ara biar agak enakan perutnya. Akhirnya si Ara tertidur. Ketika bangun, perut Ara sudah enakan, sudah baik. Nah, si kakak mendekati sambil dielus punggungnya nih, dielus gitu kan, ditanyain, "Gimana Dek perutnya, sudah enakan belum?" "Sudah Kak," kan gitu. Terus si kakak bilang gini, "Makanya besok-besok lagi adik harus banyak makan sayur, biar tidak susah ke belakang." Si Ara menjawab, "Iya Kak, besok lagi Ara mau ngikut apa kata Mama, apa yang dimasak Mama besok Ara makan lagi." Sejak itu si Ara mau makan sayur. Nah, anak-anak seperti saat ini, kita kan nggak boleh keluar-keluar ya. Pasti udah bosen ya, udah berapa lama sih kita di dalam rumah? Belajar di rumah, sekolah minggu di rumah, semua kegiatan dikerjain di rumah. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus mentaati semua peraturan pemerintah, yaitu jaga kebersihan, di dalam rumah aja. Kalau tidak terpaksa, tidak pergi ke mana-mana. Kalau misalnya kita terpaksa harus pergi, apa sih yang harus dilakukan? Iya, kita harus cuci tangan, kemudian ganti baju, dan juga mandi. Apa sih tujuannya? Kok kita nggak boleh pergi-pergi? Iya, biar kita tidak terkena sakit yang sekarang sedang mewabah di dunia. Nah, anak-anak, dari cerita singkat di atas tadi, apa sih yang bisa kita ambil kesimpulannya? Ayo, siapa yang bisa? Ya, yang pertama, kita harus banyak makan sayur biar kita sehat. Yang kedua, apalagi ya? Kita harus menurut nasihat orang tua, papa, mama kita, seperti yang sudah difirmankan Tuhan. Apa? Taatilah, hormatilah kedua orang tuamu. Yang ketiga apa, ayo? Apa ya kira-kira ya? Ya, yang ketiga kita mencontoh sifat Mama Ara dan Kakak Ara, dimana ketika Ara marah-marah nggak mau makan sayur, mereka nggak marah, tetapi dengan sabar memberitahu bahwa harus makan sayur agar tidak sakit. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak, Bu Linda sudah siapkan aktivitas. Ya, untuk yang kelas kecil, cari jalan untuk mencari sayur. Misalnya di situ ada brokoli, dicari jalannya ya. Boleh minta bantuan papa, mama, atau kakak. Nah, untuk yang kelas besar, bantu mama kerjaan di rumah ya. Jangan lupa nurut semua nasihat orang tua. Mari kita berdoa. Terima kasih akan firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Engkau ajar kepada kami agar kami dapat menjalankan apa yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami percaya Tuhan, tanpa campur tangan-Mu, apa yang kami dengar hari ini tidak akan pernah bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, masih ada yang ingat apa yang disampaikan Bu Linda? Kayaknya yang pertama apa nih, Kak? Rajin makan sayur. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, selalu sabar seperti contohnya Mama Ara dan Kakak Ara. Oke, adik-adik ingat ya 3 itu. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagi satu lagu yang berjudul Kasih Yesus. Sekarang kakak mau ajak adik-adik supaya bangkit berdiri dan kita nyanyi dengan gerakan yang semangat ya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahannya. Persembahannya udah disiapkan? Oke, sekarang adik-adik persembahannya nanti dikumpulkan dulu di rumah. Kita akan mengumpulkannya lagi di gereja saat kita beribadah bersama-sama di gereja. Oke, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Karena sudah memberikan persembahan dan ibadah juga sudah mau selesai, mari kita satukan hati kita untuk kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menjaga kami dari malam yang indah hingga pada pagi hari yang cerah. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya wabah penyakit COVID-19 ini segera berlalu. Tuhan Yesus juga berkati para medis, dokter, perawat, dan juga pasien yang sedang menderita penyakit COVID-19. Tuhan Yesus berkati juga setiap orang, keluarga dari para pasien, supaya mereka semakin kuat dan bersabar dalam-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pemerintah kami, dari yang tertinggi hingga terendah, dari Bapak Presiden hingga kepada RT dan RW. Tuhan Yesus kiranya berkati mereka supaya mereka semakin bijaksana dalam mengambil setiap kebijakan untuk pemulihan bencana yang terjadi di bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi sekolah minggu
sekolah dan sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati guru-guru kami, Engkau berkati kakak-kakak sekolah minggu, Engkau berkati teman-teman sekolah minggu kami, supaya kami semua dalam keadaan yang sehat dan kami boleh bertemu di sekolah minggu pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau berkati papa mama, adik kakak, kakek nenek, om tante, semuanya, supaya mereka selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya kami semua dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Sekarang kami mau berdoa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan juga jangan keluar dari rumah dulu jika tidak ada sesuatu yang penting. Oke, baik adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Adik-adik ingat untuk selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan juga selalu di rumah saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.